Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Intan Nurrahmanda dari kelas 1B STR Keperawatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah pada manusia untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar yang diampu oleh Bapak Osep Yasir Al-Munsiri S.Kepers M.Kep. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi sistem kardiovaskular, alangkah baiknya kita akan mengenal jantung sebagai organ yang paling penting dalam sistem kardiovaskular ini. Nah, jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini bekerja tanpa henti untuk memastikan darah yang kaya oksigen dan nutrisi dapat dialirkan ke seluruh tubuh, sekaligus mengembalikan darah yang membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibersihkan. Dengan kerja jantung yang teratur, tubuh tetap dapat memperoleh energi dan menjaga kelangsungan hidup sel-selnya. Pada gambar yang telah saya buat ini, jantung itu ditujukan dengan beberapa ruang utama, yaitu atrium kanan yang disingkat dengan AKA, atrium kiri yang disingkat dengan AKI, ventrikel kanan yang disingkat dengan VKA, dan ventrikel kiri yang disingkat dengan VKI. Terlihat juga pembuluh darah besar yaitu vena cava atau VC, arteri pulmonalis atau AP, vena pulmonalis atau VP, dan aorta atau AO. Selain itu, terdapat juga 4 katup penting untuk menjaga agar darah itu hanya mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonalis, katup mitral, dan katup aorta. Mari kita pahami bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen saat mengambil oksigen dari paru-paru. Nah, darah yang kaya oksigen ini dibawa dari paru-paru ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Ketika atrium kiri ini berkontraksi, darah dipompa masuk ke ventrikel kiri lewat katup satu arah. Saat ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa keluar ke aorta, yang kemudian mengantarkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri yang bercabang menjadi kapiler-kapiler kecil untuk mencapai seluruh organ. Di sana, darah menjadi deoksigenasi atau kehilangan oksigen, kemudian mengalir kembali ke pembuluh darah yang lebih besar yaitu vena. Darah deoksigenasi ini kemudian kembali ke jantung melalui vena cava, dan masuk ke atrium kanan. Pada saat atrium kanan berkontraksi, darah mengalir ke ventrikel kanan melalui katup satu arah yaitu katup trikuspid. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi memompa darah ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk dioksigenasi kembali. Di paru-paru, darah mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Proses ini terjadi terus-menerus dalam siklus peredaran darah manusia, memastikan seluruh tubuh mendapatkan oksigen dan zat yang dibutuhkan untuk hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi bagian jantung. Yang pertama ada atrium kanan atau AKA, berfungsi menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava sebelum dialirkan ke ventrikel kanan. Yang kedua ada ventrikel kanan atau VKA, berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar terjadi pertukaran gas. Yang ketiga ada atrium kiri atau AKI, berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis sebelum mengalirkannya ke ventrikel kiri. Yang keempat, ventrikel kiri atau VKI, berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kiri ini juga memiliki otot yang paling tebal karena tugasnya itu berat, yaitu mendistribusikan darah ke seluruh tubuh.
Yang kelima ada katup jantung. Katup jantung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada katup trikuspid, yaitu untuk mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan, mencegah darah kembali ke atrium kanan. Yang kedua ada katup pulmonalis, berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, mencegah darah itu kembali ke ventrikel kanan. Yang ketiga ada katup mitral, berfungsi mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri, mencegah darah kembali ke atrium kiri. Yang keempat ada katup aorta, berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta, mencegah darah kembali ke ventrikel kiri. Yang keenam ada pembuluh darah utama yang dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada vena cava atau VC, berfungsi membawa darah kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke atrium kanan. Yang kedua ada arteri pulmonalis atau AP, berfungsi membawa darah kayak karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru. Yang ketiga ada vena pulmonalis atau VP, berfungsi membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Yang keempat ada aorta atau AO, berfungsi menyalurkan darah kayak oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh.